Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jogja Vlog semuanya. Hari ini di hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024, saya mengabadikan perjalanan saya di kesempatan siang hari ini dari Jalan Godean kilometer 7 atau 6, dan posisi saya saat ini sampai di Sidoarum. Dan di depan ini nanti ada pertigaan Bantolan Sidoarum. Kita akan lurus menuju ke Ring Road Barat atau Ring Road Demak Ijo. Nah, teman-teman semuanya, di kesempatan hari ini kebetulan saya ada kepentingan di tempat tinggal saya yang ada di Jalan Godean kilometer 8, sekalian pulang ke rumah yang ada di arah timur di daerah Manguntapan. Saya mengabadikan perjalanan saya dan semoga bisa mengobati rasa kangen penasaran teman-teman semuanya. Kita tadi melewati pertigaan Bantolan di daerah Sidoarum. Sekarang perjalanan kita menuju ke Ring Road Demak Ijo. Nah, teman-teman semuanya, saya pindah ke rumah Godean pada waktu itu kurang lebih di tahun 2005 atau 2006. Tetapi tempat tinggal ini sementara tidak saya huni atau saya tempati dan dipakai atau saya kontrakkan. Tetapi saya secara rutin masih sering ke rumah yang ada di Jalan Godean. Jadi saya wirawiri ke arah Godean melalui jalan ini, kadangkala ke rumah, mampir, kemudian juga kadangkala sekedar main ke pasar Godean. Nah, di perjalanan kita kali ini menuju ke arah kota Yogyakarta, nanti saya atau kita akan sampai di Gedong Kuning. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kurang lebih pukul 10.30. Jadi hampir siang hari dan cuaca memang agak sedikit mendung tetapi cerah. Kalau kita lihat langit di atas itu merata mendungnya, dan di kanan kiri ini juga baru saja turun hujan. Jadi masih kita lihat sisa-sisa genangan air setelah turun hujan semalam. Jalan Godean ini kalau pagi hari yang biasa lewat sini menuju ke Ring Road, padatnya luar biasa, sangat ramai sekali. Dan ini jalan utama, tidak hanya warga Jalan Godean tetapi juga para pengelaju yang dari arah Kulon Progo, kemudian mungkin juga di daerah Magelang, Muntilan yang menuju ke arah kota Yogyakarta. Jadi kalau melewati jalan ini harus sabar, siap-siap dengan kemacetan di pagi hari khususnya dan sore hari di pulang bekerja. Dan di depan ini kita sampai di Ring Road Demak Ijo. Kalau lurus nanti teman-teman akan sampai di Tugu Yogyakarta, tetapi kita akan belok kanan menuju ke arah Ring Road. Nanti kita akan sampai di jalan atau ada traffic light. Kalau lurus nanti menuju ke Jalan Wates, kemudian Ring Road Barat yang atau Ring Road Selatan di sekitar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tetapi perjalanan kita nanti akan menuju ke arah kiri. Nah, di depan juga ada jalan. Kalau tadi saya ke kiri, kalau nanti ke kanan itu juga akan sampai di Pasar Gamping. Nah, teman-teman semuanya, sambil bercerita di perjalanan edisi kali ini. Jadi ini akhir bulan Mei tahun 2024. Jogja saat ini relatif rame dengan liburan anak-anak sekolah. Nanti kalau kita sampai di kota dekat Malioboro, kita bisa melihat
kepadatan lalu lintas yang ada di sekitar Malioboro. Nah, teman-teman semuanya, di kesempatan siang hari ini tadi saya sudah bercerita kalau suasana agak mendung begitu, tidak panas, tetapi juga langitnya kalau kita lihat ini agak mendung dan berawan ya. Jadi terlihat di kamera itu tidak biru begitu. Kalau cerah kan langitnya biru, tapi ini agak mendung. Tetapi asik juga untuk berkendara karena tidak begitu panas dan kita bisa menikmati suasana perjalanan. Nah, ini suasana perjalanan di Ring Road Barat. Lalu lintas ya seperti inilah, kadangkala ada yang kenceng, ada yang lambat. Kalau saya relatif tidak begitu cepat kalau naik sepeda motor, karena saya menikmati perjalanan dan tidak memburu waktu begitu. Dulu ketika mungkin masih sekolah atau zaman kuliah, itu ya relatif senang naik kendaraan dengan kecepatan yang agak tinggi begitu. Tapi sekarang lebih pada menikmati perjalanan, menikmati suasana kanan kiri, apalagi di daerah-daerah yang saya sendiri tidak sering lewat sini. Kemungkinan lewat sini ya sebulan sekali atau mungkin bahkan 2 bulan sekali ketika ada urusan di rumah Godean, atau sesekali saya lewat sini karena ada pekerjaan atau ada kepentingan di Jogja bagian barat. Nah, teman-teman semuanya, di Ring Road Barat ini lalu lintas tadi saya cerita relatif rame ya, apalagi di musim-musim liburan ini. Dan ini jalur luar kota yang nanti akan mengantarkan kita, kalau tadi lurus kita, kemudian kita mengambil arah kanan sampai di Ring Road Barat, Ring Road Selatan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau lurus nanti kita akan sampai di Pasar Gamping ya, di Pasar Gamping. Kemudian lurus kita akan sampai di Jalan Wates, lurus menuju ke arah Kulon Progo dan YIA. Dan situasi jalan ini, Ring Road Barat ini ya seperti ini, cukup padat. Jadi saya mengingatkan teman-teman untuk ekstra hati-hati, dan di depan ini kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang mendapatkan musibah atau kecelakaan. Semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya ketika berkendara, mengutamakan keselamatan. Kemudian rambu-rambu kita patuhi, perangkat-perangkat kendaraan, surat-surat, kemudian helm dan lain-lain. Kalau kita naik motor jangan sampai kita abaikan begitu. Harus kita lengkapi semuanya demi keamanan dan kenyamanan kita saat berkendara. Jalan Wates ini kita sekarang sudah masuk di Jalan Wates menuju ke arah titik 0 km Yogyakarta. Nanti dari arah ini kita akan lurus. Kalau lurus nanti sampai Wirobrajan, kemudian masuk ke arah kota. Di situ ada PKU Muhammadiyah, kemudian titik 0 km kita lurus ke Jalan Panembahan Senopati, Jalan Sultan Agung, Jalan Kusumanegara, dan nanti kita akan berhenti di daerah Gedong Kuning. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita melihat di perjalanan kita kali ini, khususnya aspal ya, kalau saya suka memberikan komentar suasana, kemudian jalan seperti aspal yang kita lalui. Kita atau kami sih warga Jogja terus terang sangat bersyukur karena kondisi jalan yang ada di Jogja ini aspalnya relatif semuanya bagus begitu. Ya, ada jalan yang berlubang di beberapa daerah, tapi secara keseluruhan jalan-jalannya bagus, aspalnya juga halus begitu. Dan ini tentu keuntungan untuk kita yang suka berkeliling di daerah istimewa Yogyakarta atau sering meluangkan waktu healing keliling kota dengan keliling atau mengendarai sepeda motor atau membawa mobil. Kita benar-benar bisa menikmati suasana perjalanan.
Kita sampai di pertigaan, nanti kalau teman-teman belok kanan tuh sampai di kampus UPY, Universitas PGRI Yogyakarta. Kita lurus saja teman-teman, ini kita akan sampai di daerah Wirobrajan, dan di sini di kanan kiri ini untuk teman-teman penggemar kuliner saya kira tidak asing ya. Ini ada beberapa soto-soto atau makanan yang khas dan terkenal, kita sebut dengan nama soto begitu, dan disinilah tempatnya soto Kadipiro ya. Nah teman-teman kalau mendengar soto Kadipiro, inilah tempatnya. Di kanan kiri ini banyak tersedia warung-warung makan yang menyediakan soto Kadipiro dengan rasanya yang khas begitu. Nah teman-teman semuanya, suasana Jogja di Jalan Wates ini yang saat ini kita masuk di sekitar Wirobrajan, ini jalannya lebar begitu, tapi saya ingatkan hati-hati dalam berkendara, tetap utamakan keselamatan, apalagi di hari Sabtu seperti hari ini. Memang suasana jalan relatif begitu ramai ya. Libur panjang, banyak yang datang ke Jogja untuk liburan, anak-anak sekolah, kemudian keluarga. Dan ini keuntungan sendiri untuk daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi destinasi wisata, khususnya wisata anak-anak sekolah ataupun siswa-siswa sekolah. Dan teman-teman semuanya, tidak lama lagi di depan kita akan sampai di perempatan. Kalau kita belok kiri nanti kita sampai di wilayah atau daerah Wirobrajan juga. Kalau lurus nanti kembali ke Jalan Godean. Di sana ada Jalan Godean. Kemudian belok kanan itu bisa sampai ke Jalan Magelang yang akan membawa kita ke arah Magelang, Jawa Tengah. Kemudian kita juga bisa belok kanan. Kalau belok kanan nanti kita bisa sampai mohon maaf, ini kalau kita belok kanan itu nanti juga bisa menuju ke Keraton Jogja, kemudian ke kampus UPY atau pojok Beteng Barat begitu. Nah teman-teman semuanya, kita lurus saja, kita mulai memasuki pusat kota Yogyakarta, khususnya titik 0 km tidak jauh dari sini. Jadi teman-teman semuanya, Jogja itu kotanya tidak begitu, atau wilayahnya tidak begitu luas begitu. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu jarak tempuhnya dengan waktu itu tidak begitu lama, apalagi kita naik sepeda motor. Jadi dari Sidoarum ke titik 0 km ini kalau kita naik sepeda motor ya bisa 15 sampai 20 menit, relatif tergantung kepadatan jalurnya. Kalau naik motor relatif ya kita bisa lebih cepat sih daripada membawa mobil, karena motor relatif lebih bisa fleksibel begitu, masuk jalur-jalur yang agak sempit. Nah teman-teman semuanya, ini jalannya agak menanjak. Ingat ya, kita tidak bisa belok kiri karena ini jalannya sudah dirubah dengan rambu searah. Dan sudah kelihatan sekali rambunya. Untuk yang baru datang di Jogja atau lewat Jogja, ini kita tidak bisa belok kiri ya. Dulu kalau kita belok kiri kan menuju ke Patok atau industri bakpia Patok. Kemudian kalau belok kanan tadi ada di parkiran Ngabean, lurus juga sampai Keraton, sampai ke pojok Beteng Barat. Kemudian kalau lurus lagi kita akan sampai di Jalan Bantul, kemudian di Pasti yang pasar hewan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita sampai di jalan ini, kalau tidak salah Jalan Ahmad Dahlan. Nanti kita akan sampai di PKU Muhammadiyah. Titik 0 km teman-teman semuanya tidak jauh dari sini sebenarnya. Kalau jalan kaki sih bisa saja ya. Jalan kaki dari sini kalau menikmati suasana kota di malam hari kurang lebih 10 menit lah jalan kaki itu. Nah kalau siang hari kondisi Jogja ya seperti ini, agak macet, kemudian relatif memerlukan kesabaran dari kita. Nah apalagi kalau kita naik sepeda motor begini, ini harus hati-hati karena banyak yang memanfaatkan celah-celah di antara mobil untuk masuk. Dan kalau kita salah masuk malah kita bisa masuk ke jalan yang sempit karena kita kejepit antara dua kendaraan
kendaraan roda 4. Jadi harus ekstra hati-hati teman-teman semuanya. Pastikan memang jalan yang akan kita lalui ini aman begitu dan kita tidak merugikan orang lain. Nah teman-teman semuanya, di depan ini nanti ada sebelah kiri Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dan di daerah sini juga banyak sekali tempat-tempat yang bersejarah di Kota Yogyakarta. Ini kita juga sudah mulai masuk di wilayah keraton, kemudian beberapa tempat yang melalui jalan, kemudian kalau belok kiri, nah nanti depan belok kiri teman-teman bisa masuk ke arah Patok, industri bakpia Patok, makanan khas daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kita akan sampai di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta. Nah di depan ini tidak jauh dari sini nanti kan ada pertigaan ya. Kita bisa belok kiri menuju ke Patok, kemudian ke arah stasiun kereta api Tugu Yogyakarta. Nah teman-teman semuanya, ini situasi ketika di Kota Yogyakarta menjadi tempat destinasi wisata atau liburan panjang di akhir-akhir bulan musim liburan. Memang suasana jalan itu ya seperti ini, relatif ramai. Jadi kadang-kala kita yang orang Jogja pun menghindari jalan-jalan yang utama atau jalan protokol supaya kita tidak terjebak dengan kemacetan. Di yang tadi saya cerita, kita bisa belok kiri. Nah teman-teman, kalau belok kiri ini nanti akan sampai di Patok, industri bakpia Patok. Kemudian lurus saja nanti akan sampai di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta. Nah teman-teman semuanya, di depan tidak jauh dari sini kita akan sampai di titik 0 km Kota Yogyakarta. Dan sudah terlihat gedung-gedung atau bangunan yang mungkin tidak asing untuk teman-teman yang biasa melihat foto-foto titik 0 km. Di sebelah kiri ini Istana Negara, Gedung Agung, Istana Presiden. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta di sebelah kanan ini ada Bank BNI, kemudian ada kantor pos, kemudian juga ada Bank Indonesia. Dan di sebelah kiri itu ada Beteng Frederick, nanti juga ada Taman Pintar. Nah teman-teman semuanya, titik 0 km ini menjadi ikon ketika wisatawan sampai di Kota Yogyakarta. Kalau belum berfoto di sini nampaknya ada yang kurang. Jadi selalu mengagendakan destinasi akhirnya sebelum pulang mereka sampai di titik 0 km, kemudian berbelanja oleh-oleh di sepanjang Malioboro. Dan di Malioboro itu juga kita bisa masuk di Pasar Beringharjo untuk melihat oleh-oleh dengan harga yang murah atau grosir. Meskipun di kanan kiri juga banyak sekali. Sekarang sudah ada teras Malioboro 1, teras Malioboro 2 yang memberikan alternatif tempat-tempat belanja oleh-oleh untuk teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, di sebelah kiri ini ada Beteng Frederick dan sekarang itu sudah banyak sekali direnovasi sehingga teman-teman bisa menikmati alam, kemudian suasana yang jauh lebih bervariasi dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Kemudian di sini juga dekat sini ada Museum Sono Budoyo. Tadi kalau titik 0 kita ke arah kanan itu sudah sampai di Keraton Yogyakarta. Kalau kita pelan-pelan, Keraton Jogja juga sudah kelihatan dari titik 0 km daerah istimewa titik 0 km Kota Yogyakarta. Nah teman-teman semuanya, di sebelah kiri ini ada Taman Pintar. Ini cocok untuk teman-teman yang memiliki momongan atau anak kecil bisa berwisata di Taman Pintar ini. Dan biasanya juga siswa-siswa sekolah berwisata di Taman Pintar ini. Di samping Taman Pintar ini ada toko buku yang sangat legendaris di Yogyakarta. Dulu pindahan dari shopping center. Jadi kalau kita mencari buku-buku dengan harga yang murah, kita bisa berkunjung di daerah sini ya. Ini kita belok kiri saja di sini. Nanti itu kita bisa membeli buku-buku. Kemudian juga sampai ke Pasar Beringharjo. Nanti kalau belok kanan kita juga
akan menuju ke Jalan Mataram yang akan mengarahkan kita ke Malioboro. Nah teman-teman, ini ada perempatan. Kalau kita belok kiri ke arah Jalan Mataram, kalau kita belok ke arah selatan, kita juga sampai di dulu namanya THR, kemudian Pojok Beteng Timur, dan juga kita bisa masuk ke Jalan Ibu Roswo untuk membeli makanan khas Jogja yang kita kenal dengan nama gudeg. Kalau lurus kita akan sampai di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Saat ini kita sudah masuk di Jalan Panembahan Senopati, kemudian masuk ke Jalan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung setelah ini nanti kita akan masuk di Jalan Kusuma Negara. Nah, teman-teman semuanya, di Jalan Sultan Agung ini ada tempat yang sangat-sangat terkenal di daerah istimewa Yogyakarta dan tentu tidak asing untuk teman-teman semuanya. Di sebelah kiri ini ada bioskop Permata yang dulu sangat populer atau dikenal di Jogja dan sekarang tidak dipergunakan lagi, tapi menjadi bangunan yang bersejarah. Kemudian di depan tidak jauh dari sini teman-teman, itu kita akan sampai di Puro Pakualaman. Puro Pakualaman begitu. Puro Pakualaman ada di sebelah kiri. Di sini kita juga dari jalan nampak bangunan Puro Pakualaman ya. Kita bisa lihat saja dari sini. Tapi kalau mau masuk ya lewat jalan ini ke kiri, tapi kita tidak bisa masuk di sana. Ini sedang ada renovasi untuk pengembalian alun-alun Puro Pakualaman seperti yang memang sejak dulu dikonsepkan. Kemudian pedagang-pedagang yang dulu ada di Puro Pakualaman sudah pindah di pasar yang baru saja direnovasi. Di sebelah kanan tadi ada Pasar Sentul. Nah, Pasar Sentul di sebelah kanan. Kemudian teman-teman kita ke kiri ini ke Gunung Ketur. Kalau ini pertigaan ke kanan kita sampai di Jalan Taman Siswa. Di sana ada LP Wirogunan, ada kantor pusat Taman Siswa di Jalan Taman Siswa, ada Museum Dewantara Kirtigriya, tempat tinggalnya Ki Hajar Dewantara. Kita lurus saja, kita akan lurus. Kemudian ini ada pertigaan yang menyimpang depan ini. Ini Jalan Padikan yang dulu di sini dikenal dengan nama Kali Mambu, dan sekarang di atas Kali Mambu sudah dicor menjadi jalan yang lebar sehingga jalannya bisa dua arah dengan lebar. Di sana ada kampus Pusat Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST Yogyakarta. Kita lurus ya teman-teman, nanti sebelah kanan itu ada Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, dan sebelah kanan ini. Nah, khusus teman-teman yang pernah tinggal atau kos di daerah sini, semoga video kami di kesempatan siang hari ini bisa menghibur dan mengenang nostalgia di saat sahabat Jogja Vlog semuanya berada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman semuanya, di depan ada pertigaan. Kalau kita belok kiri, kita akan sampai di Stadion Mandala Krida. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah kita melewati pertigaan ini, kita sampai di Jalan Kusuma Negara. Dan jalan ini memang relatif ramai begitu, apalagi ya tadi saya sampaikan di depan saya cerita kalau di hari Sabtu dan Minggu itu cukup ramai biasanya di daerah sini. Ini jalan utama yang kendaraan besar di bus juga masuk menuju ke arah Malioboro. Di Jalan Kusuma Negara ini nanti ada kampus sebelah kiri, Fakultas Psikologi, dulu Fakultas Ekonomi UST atau Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kemudian kita lanjut saja ke depan, nanti ada kantor Wali Kota Yogyakarta. Kemudian ada kampus lagi, kampus UST. Dan lurus nanti kita akan sampai di perempatan SGM, yang kemudian di sebelah kiri nanti kita, di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu kita akan melihat
tempat wisata yang sangat populer di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kebun Binatang Gembira Loka. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini sudah nampak sinar matahari. Tadi pagi kita berangkat dari Ngodian, itu masih agak mendung begitu. Dan ini sinar matahari juga sudah nampak. Jadi sudah mulai terasa hangat. Nah, untuk teman-teman semuanya, video yang saya buat ini sebenarnya menjadi dokumentasi pribadi ya. Kemudian juga request dari teman-teman yang merindukan dengan suasana perjalanan atau tempat-tempat di kota Yogyakarta. Kita lihat di daerah ini bis yang lalu lalang untuk berwisata, membawa siswa ataupun kelompok-kelompok wisata yang masuk di kota Yogyakarta. Kita sampai di perempatan, teman-teman semuanya. Kalau kita belok kanan, kita akan sampai di Warung Boto, kemudian bisa ke XT Square. Lurus juga kita akan sampai di Kota Gede. Kita menyusuri jalan ini, nanti di sebelah kanan teman-teman akan melihat Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Jadi teman-teman semuanya, kalau tadi saya cerita kalau Jogja itu sebenarnya tidak begitu luas. Jadi jarak tempuh dari Ring Road Barat ke Ring Road Timur atau daerah-daerah wisata seperti ini, kalau naik sepeda motor khususnya itu tidak jauh gitu. Apalagi kita mendapatkan keuntungan saat jalan tidak begitu ramai di pagi hari begitu. Ya cepat begitu. Jadi setengah jam itu sudah sampai dari Ring Road Barat menuju ke Ring Road Timur. Tapi kalau kita bawa mobil ya ini bisa memakan 45 menit sampai 1 jam. Dan teman-teman semuanya, di depan kita sampai di perempatan. Kalau lurus kita mentok sampai di Ring Road Timur, Banguntapan. Kemudian kalau belok kiri nanti kita menuju ke arah JEC, kemudian Ring Road Timur di Blok O Rumah Sakit Harjo Lukito. Kita akan belok kanan. Nah, kita belok kanan ini kita sampai di Gedong Kuning. Dan di sini nanti teman-teman kalau lurus akan sampai di Jalan Wonosari. Begitu. Lurus ada perempatan, belok kanan menuju ke Rejowinangun. Kalau lurus ya kita sampai di Kota Gede. Kalau belok kiri kita menuju ke Jalan Wonosari, kemudian perempatan Ring Road dan Jalan Wonosari yang kita kenal dengan perempatan Ketandan. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mengakhiri perjalanan kita di kesempatan kali ini sampai di Gedong Kuning. Terima kasih sudah bersama dengan kami Jogja Vlog. Semoga video-video yang kami hadirkan ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang penasaran dengan situasi dan suasana di kota Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video kami berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.